Kenapa ini penting? Karena setidaknya pengguna anggaran dana desa itu, kalau menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu 3 hal yang harus dilakukan oleh para pengguna anggaran rakyat ini. Pertama, publikasi perencanaan program. Apa aja program yang akan dilakukan oleh desa dipublikasikan. Ini Undang-Undang KIP ya. Kedua, publikasi progres programnya. Dan yang ketiga, publikasi dari hasil program itu atau finishing yang di dalamnya memuat komentar-komentar atau pendapat-pendapat dari masyarakat penerima manfaat, termasuk BLT atau jembatan atau dan lain-lain. Kira-kira seperti itulah. Intinya 2, Kang Din, bisa tidak ada belanja publikasi yang nantinya dari sisi regulasi juga kewenangan sama dengan pemerintah daerah. Kan sebetulnya begini, pemerintah daerah atau pemerintah kota itu punya undang-undang tersendiri. Pemerintah desa pun seperti itu. Tapi terkait tentang kewenangan dan hak itu masih banci, saya bilang. Masih banci. Banyak hal-hal yang merenggut tentang kedaulatan terhadap bagaimana mengakomodir aspirasi warga masyarakat yang tidak ada dalam kodreknya. Ini jadi permasalahan. Ini yang jadi permasalahan yang sehingga hanya berupa pemberitaan di media sosial, apa itu FB, TikTok dan sebagainya. Itu pun yang kreatif. Gitu. Di sisi lain, di era digitalisasi ini memang sangat perlu. Bagaimana seorang kepala desa, pemerintah desa bisa mengangkat potensi-potensi yang bagus di tingkat desa ini yang sehingga menumbuhkan feedback terhadap baik itu dari sisi popularitas, baik itu dari sisi anggaran yang masuk terhadap pendapatan asli desa tersebut. Jadi jawabannya untuk saat ini belum mendapatkan ruang yang banyak. Baru ada di Banprop itu bentuknya konten yang bisa membantu terhadap keberadaan eksistensi juga populasi desa tersebut. Yang selanjutnya bahwa pemerintah desa saat ini baru diberi kewenangan, misalkan konten grafik APBDes, terus konten realisasi APBDes dan sebagainya. Yang tentunya kami berharap bahwa kenapa waktu itu saya pernah bilang, yuk kita minta rekomendasi dari Menkyu, minta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri dan Kemendes, agar anggaran dana desa itu menyertakan anggaran publikasi secara utuh. Demi apa? Dalam membangun transparansi di era demokrasi. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Munculnya motivasi, oh bener nih, membangunnya ini perencanaannya, ini realisasinya, manfaatnya ini dan sebagainya. Dengan harapan bahwa kalau di Pemda itu diskominfo lah ya, seperti itu. Nah, regulasi untuk mengarah hal tersebut tidak terlalu banyak ruang. Dan itu yang menjadi permasalahan. Banyak desa-desa yang mempunyai prestasi dan eksis dalam membangun dan penyelenggaraan desanya tidak terpublish dengan baik. Karena kemampuan personal maupun perangkat tingkat desanya tidak terlalu kreatif lah seperti temuan di masyarakat. Kayak SOP atau aturanana di keormasan bahwa setiap temuan kudu dilaporkan ke APH. Jika tidak dilaporkan ke APH, maka LSM atau Jenar lah akan disanksi oleh non di kabupaten teh Kespang, oleh Kespangpol akan disanksi, bakal dibekukan LSM na. Nah, lamun teu aya, mun aya hek teh teuing mun aya mah aturana. Ngan lamun eueuh kewajiban gitu, jeung simkuring nah tong dilaporkeun atulah gitu. Tidak usah dipublikasi. Bagaimana kalau temuannya itu merugikan masyarakat? Apakah itu tidak boleh dipublikasi? Oh, itu benar. Kan seperti itu. Itu juga tidak serta-merta kita mempublikasi apa yang jadi temuan
itu berdasarkan dari adanya beberapa narasumber. Tanpa adanya narasumber kita tidak bisa mempublikasi. Walaupun narasumber hanya sebatas pengamat, hanya sebatas yang lainnya, dan itu kalau temuannya itu terindikasi merugikan masyarakat, itu wajib dipublikasi. Jangankan seperti itu. Apa yang dikatakan tadi yang jadi pertanyaan Bang Au itu ya seperti itu. Karena yang kita pernah dengar bahwa lucu ketika ada masyarakat menanyakan kemana atau dibuatkan apa saja, dipergunakan untuk apa saja anggaran dana desa tersebut, karena simpel jawabannya, cicinglah warga mah teu kudu hayang nyaho, eta mah urusan desa. Itu sering saya temukan hal seperti itu. Karena apa? Karena mungkin ya apa yang saya bilang tadi, teman-teman malas untuk membaca regulasinya. Itu jawaban yang pertama, B. Tidak ada, tapi ketika menyangkut hajat orang banyak itu wajib untuk dipublikasikan. Satu. Yang kedua, terkait pelaporan KPH. Sama hanya dengan yang tadi. Ketika ada indikasi yang merugikan terhadap keuangan negara, dengan kita sudah menempuh upaya-upaya dan tidak mendapatkan solusi yang baik, maka satu-satunya cara yaitu untuk mengadukan terhadap aparat pendegak hukum. Untuk apa? Jadi mari kita samakan persepsi dulu bahwa ketika melakukan pelaporan itu bukan serta-merta untuk menjerumuskan, tapi serta-merta untuk memberikan edukasi bagaimana caranya menjalankan roda organisasi atau roda perangkat desa atau desa tersebut. Itu harus sesuai dengan regulasi. Mungkin beliau paham terkait regulasi karena beliau sering berkomunikasi aktif dengan desa-desa yang lain, dengan kementerian desa ataupun yang lainnya.